Dan inilah dia para pemain yang akan membagikan bola kepada para Ngalamania juga Viking. Dan inilah sistem pemain dari tim asuhan Rohanda Persema Malang. Ya, tidak ada perubahan yang sentral yang dilakukan oleh pelatih Rohanda untuk starter pada malam hari ini. Dalam jamuan mereka melawan Persib Bandung, kita melihat di depan ada Sergio dan juga ada Dodi Sitlio Effendi yang diduetkan oleh Rohanda pada malam hari ini. Dan di barisan belakang kita lihat bagaimana Bima Sakti untuk kali kedua dimainkan dengan pos barunya sebagai libero murni di sini. Dan juga Suster Ngesot Nova Arianto dan inilah dia tim Persib Bandung asuhan Archan Yuri. Ya, kita lihat di sini bagaimana juga memang seperti perkiraan sebelumnya Patricio Jimenez tidak turun, maka digantikan juga oleh Cucu Hidayat maupun juga Bayu Suta. Kita lihat di sini bagaimana susunan ini permainan daripada Persib Bandung. Kita lihat Nova diandalkan di bawah untuk menggalang pertahanan dan juga dengan Bayu Suta, dan di tengah kita lihat bagaimana Kabanas akan menggalang lini tengah, begitu juga dengan Beka Menga di depan yang menjadi andalan bersama dengan Barkoi. Kita lihat Fredo, Raul Reyes dan juga Salim Alendrus. Dan baru saja kick off babak pertama dilangsungkan dari Stadion Gajayana Malang. Inilah dia Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Laskar Kenarok Persema Malang menghadapi tamunya Maung Bandung. Persib Bandung. Sergio Fernandes kali ini langsung saja memberikan satu tekanan. Berikan umpan ke tengah kali ini. Satu sundulan dan hampir saja peluang pertama di menit pertama didapatkan oleh Alan Paves dan hampir saja membahayakan gawang dari Tema Mursadat. Ya, saya melihat bagaimana umpan dari Sergio Fernandes benar-benar mengejutkan konsentrasi lini belakang Persib Bandung. Sebuah shock terapi di awal-awal pertandingan untuk tamu dari Persib Bandung. Tendangan gawang baru saja dilakukan tadi oleh Tema Mursadat. Kali ini bola oleh Sukaso Effendi. Masih Sukaso Effendi. Bima Sakti bermain sebagai libero. Satu tendangan kali ini peluang bagi Persema Malang. Kembali lagi satu peluang dalam interval 1 menit. Laskar Kenarok terus memberikan tekanannya kepada Maung Bandung. Iya, kita lihat hampir saja kita lihat satu kesalahan yang dilakukan oleh Tema Mursadat. Kita lihat bagaimana juga masih ada pemain dari Persib Bandung yang melakukan duel, namun dia keluar begitu jauh dari gawangnya untuk menghalau bola. Namun bola yang dihalau jatuh ke kaki pemain daripada Persema Malang yang sayang sekali M. Kamri tidak tepat melakukan tendangan. Ya, ini juga gambaran, ini juga cermin bagaimana lini belakang Persib Bandung belum dalam sebuah koordinasi yang bagus. Leo Citescu baru saja melakukan tendangan spekulasinya dari luar kotak penalti. Masih berada di atas gawang dari Sukasto Effendi. Permainan terbuka diperagakan oleh kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Tentunya akan memberikan satu tontonan menarik bagi kita pencinta Liga Jarum Indonesia 2007. Untuk menyaksikan Laskar Kenarok akan menghadapi Maung Bandung ini. Kali ini bola coba dimainkan oleh para pemain dari Persib Bandung. Kali ini Leo Citescu kembali. Satu sliding tackling yang sangat bersih dilakukan oleh Pitono. Menutup pergerakan dari Leo Citescu. Masukkan lemparan ke dalam, Leo sendiri yang mengambil. Masih kembali, Leo kali ini berada di sebelah kiri. Berikan bola tadi kepada Cucu. Peluang kali ini bagi Persib Bandung. Satu pelanggaran sepertinya. Apa yang terjadi? Kita lihat wasit Daryanto belum mengambil keputusan. Ridwan Barkawi masih tergeletak. Ya, kita lihat sebenarnya umpan terupas yang sangat baik dan kita lihat memang ini adalah tackle yang sangat keras menurut saya. Menurut pandangan saya ini adalah pantas diberikan penalti. Ya, dengan sudut pandang yang sempit saya melihat tackling yang dilakukan Raul Reyes untuk pergerakan solo dari Ridwan Barkawi keras memang. Tapi cuma hanya melarikan tendangan penjuru dan tinju saja bola tadi oleh Sukasto Effendi. Satu pelanggaran terhadap Lorenzo Cabanyas. Jangan bebas kali ini kembali bagi tim Maung Bandung. Ya, cukup menarik kita lihat ini Rendra. Di menit awal ini kedua tim memang sudah keluar berani menyerang dan bagaimana kita lihat permainan keras sudah mulai terlihat. Kita mengharapkan bahwa di sini tidak sampai terjadi satu hal yang tidak kita inginkan ya. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Lorenzo Cabanyas bagi Maung Bandung. Ada Ridwan Barkawi dan juga Christian Beka Menga di kotak penalti. Sudah dilakukan. Masih dapat dihalau bola. Kali bola oleh Alan Paves. Satu tekanan menuju Dodi Tripio Effendi. Terlalu
deras meninggalkan lapangan permainan dari Alan Paves. Gilang Angga Kurniawan baru saja melakukan lemparan ke dalam. Bima Sakti kali ini. Halo bola. Leo Citescu. Berikan bola kepada Ridwan Barkawi. Bali Bima kepada Pitono. Pitono kali ini pada Dodit Fitrio. Erik Setiawan menghalau bola. Cucu tadi. Sergio Fernandez. Hasil direbut bola. Kali ini serangan balik oleh Gilang Angga. Masih Gilang Angga. Kembali lagi satu pelanggaran. Baru saja dilakukan tadi oleh M. Kamri terhadap Gilang Angga Kurniawan. Ya, dalam 5 menit saya melihat sedikitnya ada 3 pelanggaran berarti yang dilakukan oleh anak Persema Malang untuk setiap tusukan yang dilancarkan oleh anak Bandung. Dan saya melihat aksi peragaan permainan keras dari Persema Malang bisa jadi nanti akan menjadi bumerang buat mereka. Kembali Lorenzo Cabañas akan melakukan tendangan bebas. Sudah lakukan Lorenzo Cabañas. Sudah berada dalam posisi offside. El Capitano Salim Alaidrus. Di mana asisten wasit 2 yaitu Sumarman telah mengangkat bendera. Inilah dia. Posisi offside dari Salim Alaidrus. Sukasto Effendi akan melakukan tendangan bebas bagi Laskar Kenarok. Dodit Fitrio. Sergio Fernandez. Kembali Dodit. Pelanggaran. Erik Setiawan. Menutup pergerakan dari Dodit Fitrio. Ya, sedikit lihat ada gerakan tangan daripada Erik Setiawan yang sedikit mendorong lari daripada Dodit, sehingga inilah keputusan dari Daryanto meniup peluit untuk memberikan pelanggaran kepada Persema. Ada M. Kamri dan juga ada Pitono berada di depan bola dan juga siapa akan mengambil. Ada M. Kamri dan Pitono mengambil jarak yang cukup ideal untuk melangsungkan tendangannya ke gawang Tema Mursadat. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini? Pitono, satu tendangan. Hampir saja tendangan dari Pitono masih berada sebelah kiri dari gawang Tema Mursadat. Ya, satu akurasi shooting yang cukup baik itulah dari Pitono, memang sangat berbahaya. Dia mengincar yang jauh dan kita lihat menyusur tanah, dan ini sangat sulit apabila memang mengarah ke gawang. Saya pikir tendangan yang cukup baik. Tendangan bebas atau tendangan gawang bagi Persib Bandung. Tema Mursadat. Bola mengarah kepada Sukasto Effendi. Bima Sakti kali ini. Pada Rustanto S. Wahono. Bayu Sute. Nantikan posisi dari Patricio Jimenez. Bali. Bayu Sute. Tidak ada satu pemain dari Persib Bandung bisa mendekati bola. Kali ini coba membangun serangan anak-anak Persema Malang. M. Kamri dan juga Dodit Fitrio mengejar bola. Bukan satu pelanggaran. Gilang Angga kali ini. Salim Alaidrus. Masih Salim. Cepat dia. Satu sliding tackle yang sangat bersih tadi dilakukan oleh Alan Paves. Merubah arah dia. Menuju kepada Sergio Fernandez. Satu sundulan dari Sergio Fernandez. Masih terlalu lemah dan belum membahayakan bagi Tema Mursadat. Ya, kita lihat sebenarnya heading cukup baik dilakukan oleh
Sergio Fernandes, namun dia mengarahkan bola ke tiang jauh dan mengharapkan ada rekan yang datang ya. Ridwan Barkawi kali ini berada di lapangan. Ringis kesakitan dia, memegangi pelipis matanya. Ya, tampaknya sesuatu sudah terjadi untuk Ridwan Barkawi. Kita belum lihat apa yang terjadi terhadap Ridwan Barkawi. Inilah dia wasit Daryanto, memimpin jalan pertandingan malam hari ini. Sudah lakukan pelan saja kepada Christian Bekamenga, kembali berada dalam posisi offside. Beka, wasit Daryanto asal Jakarta. Mana tadi Salim Alidrus memberikan umpan terobosan kepada Christian Bekamenga yang sejauh ini telah mencetak 10 gol bagi Maung Bandung. Go. Nova susternya saat Arianto. Meninggalkan lapangan permainan. Agak sedikit lambat tempo permainan di Stadion Gajayana ini. Ya, saya sendiri juga belum melihat bagaimana kontribusi yang maksimal dari Leo Citescu yang oleh Arcan Yuri diplacing sebagai starter pada malam hari ini. Dan kehilangan Suwita Pate benar-benar kurang memberikan warna yang lebih impresif di lini kedua Persib. Kita melihat otak serangan Persib dalam 10 menit permainan ini lebih banyak diotaki oleh Salim Alidrus yang bergerak liar di sektor kiri dan juga di sektor kanan pertahanan Persema Malang. Salim Alidrus melakukan tendangan bebas mengarah ke tiang jauh. Masih mengarah kepada Sukasto Effendi dan mudah baginya untuk membekap bola. Dodi Fitrio tadi. Sergio Fernandes kali ini duel dengan Cucu Hidayat. Datang M. Kamri membantu, cukup cepat M. Kamri berusaha ditutup oleh Gilang Angga. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Di mana M. Kamri berusaha memberikan satu dukungan dari sektor sayap kiri. Dan harus berduel dengan Gilang Angga yang merupakan penjaga sektor sayap kanan dari Persib Bandung. Leo Citescu kali ini. Hasil rebut oleh Pitono. Dodi Fitrio yang dituju. Nova Arianto. Berikan bola. Kali ini pada Bayu Sute, Cucu Hidayat, pada Bekamenga yang menjemput bola. Ya, kita lihat begitu jauh Bekamenga sampai masuk dari daerah pertahanan sendiri untuk menjemput bola. Kita lihat memang dengan marking yang diberikan ya, namun kita lihat ini ada satu percobaan. Satu tendangan, Lorenzo Cabanyas masih berada di atas gawang dari Sukasto Effendi. Ya, kita melihat bagaimana marking yang dilakukan oleh pemain dari Persema yang tidak begitu gampang memberikan kesempatan kepada dua pemain ini untuk masuk ke daerah pertahanannya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana juga Bekamenga hingga sampai ke daerah pertahanannya untuk menjemput bola, Rendra. Kembali lagi coba membangun serangan anak-anak Laskar Kenarok. Acan Yuri yang berada di tribun. Dan inilah dia Coach Rohanda, arsitek dari Laskar Kenarok. Abdi Gusti, lebar dia kepada Pitono. Satu bola, satu tendangan kali ini. Satu kerjasama yang cukup baik diperagakan oleh Laskar Kenarok, Alan Paves dan juga Sergio Fernandes. Tapi tendangannya masih melenceng di sebelah kiri gawang Tema Mursadat. Ya, kita lihat bagaimana umpan dengan dada yang diberikan kepada pemain Paves ya. Namun shooting Paves dengan sekali tanpa kontrol, kita lihat memang belum mengarah ke gawang dari Tema. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Peran ke dalam bagi Maung Bandung. Leo Citescu, pemilik nomor kostum 99 di Persib Bandung. Bekamenga kembali menjemput bola. Citescu. Pelanggaran Christian Bekamenga terhadap Rustanto Eswahono. Bagaimana tayangan lambat.
Satu dorongan dari Christian Bekamenga. Jelas terekam di kamera, kita lihat bagaimana dorongan dari BK tadi. Dodit Fitrio berikan umpan ke tiang jauh. Satu. Sebuah gol dari Sergio Fernandez. Sebuah gol yang sangat indah membuat Ngalamania berdiri bersorak-sorai. 1-0 Persema Laskar Kenaro terhadap Persib Bandung. Dan bukan cuma gol yang indah, bukan cuma gol yang impresif buat saya, tetapi asisnya, umpan yang dilayangkan oleh Dodit begitu memanjakan Sergio Fernandez, dan golnya benar-benar menggetarkan gawang Tema Mursada. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manja, dan Sergio dengan indah melakukan heading, mempressing bola di sektor kiri gawang Tema Mursadat. Bagus sekali. Kita lihat heading yang juga sangat indah dari Sergio Fernandez. Sebuah gol yang benar-benar memukau buat saya. Ya, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bung Hardiman ya. Kita lihat sebenarnya umpan yang bermula dari umpan yang sangat indah. Saya lihat di tiang jauh daripada Persib Bandung. Namun di situ kita lihat tidak ada satupun pemain bertahan daripada Persib Bandung melakukan jumping untuk melakukan menghalau bola. Dan dengan gampangnya kita lihat bola di heading dan bola masuk ke gawang Persib Bandung. 1-0 untuk Persma. Ya, seperti ada masalah besar di lini belakang Persib ketika mereka main tampil tanpa Patricio Jimenez. Kita melihat bagaimana koordinasi yang dibangun oleh Nova Arianto maksud saya. Tidak begitu terjalin, tidak begitu terjaga dengan bagus. Saja pelanggaran tadi terhadap Christian Bekamenga dengan aksinya yang mengelabui barisan pertahanan dari Laskar Kenaro. Kaso Effendi. Kembali Salim Aldridus akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Ada Nova Arianto yang berada di depan mulut gawang. Satu tendangan kali ini masih dapat dihalau bola tadi oleh M. Kamri. Abdi Gusti, Dodit Fitrio harus dijatuhkan dan seperti kartu kuning akan diberikan kepada Bayu Sute. Kembali wasit Daryanto memberikan kartu kuning kali ini kepada Bayu Sute. Satu pergerakan dari Dodit Fitrio memang cukup membahayakan barisan pertahanan. Bagi tadi dia memberikan satu assist sangat berharga kepada Sergio Fernandez. Buat seorang Bayu Sute, ini adalah laga yang emosional buat saya karena kita tahu Bayu pernah beredar bersama Persema Malang. Sekarang dia bertarung untuk tim yang juga pernah dia besarkan di Gajayana Malang ini. Bitono tadi. Satu skill yang sangat baik tadi. Pelanggaran. Erik Setiawan tadi lakukan terhadap Abdi Gusti Wicaksono. Dan seemosional apapun laga pada malam hari ini, kita lihat bagaimana dengan sudah mulai berjatuhannya sederet kartu kuning dari wasit Daryanto. Kita tahu dalam laga pertama ketika Persema Malang away ke Stadion Siliwangi Bandung, Persib menang dengan skor yang telak 4-2 pada saat itu. Dan tentu saja malam hari ini Persema mencoba untuk melakukan revenge untuk tamunya Pangeran Biru Persib Bandung ini. Alfredo Raul Reyes, El Capitano yang mengecat rambutnya kembali dengan warna hitam, berada dalam posisi offside dan tayangan lambat. Asisten wasit satu telah mengangkat bendera. Hampir 3 orang pemain dari Laskar Kenaro berada dalam posisi offside. Meninggalkan lapangan permainan, tendangan gawang. Kaso Effendi kali ini berikan kepada Bima Sakti Tukiman. Bitono. Dodit Fitrio yang dituju. Ada Gilang Angga Kurniawan kali ini. Masih Gilang Angga, cukup cepat dia. Berikan bola kepada Salim Aldridus. Kali ini Cucu Hidayat. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Berikan bola kepada Christian Bekamenga. Terlalu deras. Dapat dihalau tadi oleh Alfredo Raul Reyes. Cucu Hidayat kembali kepada Gilang Angga Kurniawan.
Sukasto Effendi keluar dari sarangnya, jemput bola. Sergio Fernandes masuk detik ter 1-2 dengan Dodit Fitrio, dapat dibaca oleh Nova Arianto. Tema Mursadat kali ini pada Bayu Sute. Masih Bayu Sute, kembali lagi kepada Nova. Suster ngesot Arianto. Erik Setiawan. Erik kali ini masih Erik. Tengah kembali kepada Nova Arianto. Menjadi jenderal di barisan pertahanan, menggantikan posisi Patricio Jimenez. Kabanyas yang dituju tadi. Ada Abdi Gusti Wicaksono. Pitono kali ini. Masih Pitono berhasil direbut oleh El Capitano Salim Alaidrus. Berusaha dikejar bola oleh Abdi Gusti Wicaksono. Bayu Sute ke belakang lagi kepada Nova Arianto. Mencoba menarik para pemain Laskar Ken Arok untuk keluar dari daerahnya sendiri. Lorenzo Cabanyas kali ini. Leo Citescu. Masih Leo Citescu. Kepada Cabanyas. Ridwan Barkawi kali ini. Masih Ridwan Barkawi. Sayang sekali umpan dari Ridwan Barkawi belum sempurna. Ya, sebenarnya umpan sebelumnya juga diberikan Cabanyas terlalu keras ya. Namun Barkawi berusaha untuk melakukan sekali placing atau umpan ke tengah daripada gawang Persma. Namun kita lihat umpannya masih belum akurat. Namun sejauh ini saya melihat memang ketidakberadaannya seorang Suita Pata di lini tengah, begitu juga dengan tidak hadirnya Karamdani. Dan kita lihat bagaimana di sini Robbie Darwis memplot Cucu dan Salim di tengah. Namun saya melihat sejauh ini kinerja mereka masih belum begitu terlihat. M. Camri kepada Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes. Hasil ditutup pergerakannya tadi oleh Erik Setiawan. Sergio Fernandes juga mencetak gol bagi kemenangan Persema atas Semen Padang di laga ke-24 bagi Laskar Ken Arok. Pitono kali ini. Satu umpan ke tiang jauh dari Pitono. Sayang sekali terjadi perebutan bola dari dua pemain Laskar Ken Arok, yaitu Alfredo Raul Reyes dan juga Dodit Fitrio. Iya, sebenarnya kita lihat ini umpan yang sangat baik ya, namun kita lihat karena tidak adanya komunikasi antara pemain dari Persema, mereka kedua-duanya bernafsu untuk melakukan heading, namun terjadi benturan dan bola tidak mengarah ke gawang. Lemparan ke dalam Bayu Sute kali ini akan dilakukan untuk Persib Bandung. Leo Citescu. Pitono kepada Abdi Gusti Wicaksono. Masih Abdi Gusti Wicaksono kali ini memegang bola. Masih Abdi Gusti. Masih dapat diblok tadi. Erik Setiawan kali ini. Terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari Persib Bandung. M. Camri. Sergio Fernandes duel dia dengan Salim Alaidrus. Dodit Fitrio yang dituju. Beka Menga kepada Ridwan Barkawi. Ya, kita begitu jauh ya Beka Menga mau Barkawi turun sampai ke daerah pertahanan daripada Persib Bandung. Kita lihat apabila umpan diberikan ke daerah pertahanan daripada Persema, kita lihat jarak yang sangat jauh. Barkawi harus lari mengejar bola. Kanan kali melalui Salim Alaidrus. Sudah lakukan umpan Salim Alaidrus. Iya, saya juga melihat penampilan Cabanyas juga tidak begitu atraktif pada malam hari ini. Dan ini ada dua pemain yang juga potensial di bench Persib Bandung. Yaris dan juga Zainal Arif. Bayu Sute kembali. Beka Menga sangat baik dia kepada Leo Citescu. Masih Leo Citescu berikan umpan daerah masuk kepada Ridwan Barkawi. Berhasil diintersep oleh Alfredo Raul Reyes. Cucu Hidayat. Satu tendangan mendatar dari Cucu Hidayat. Masih dapat diamankan oleh Sukasto Effendi. Lorenzo Cabanyas. Sergio Fernandes tadi. Halo Erik Setiawan. Leo Citescu berusaha mengejar bola. Habis meninggalkan lapangan permainan.
Abdi Gusti Wicaksono melakukan lemparan ke dalam kepada Pitono. Yang menggantikan peran dari Nurul Huda di posisi sayap kanan. Satu tangkapan dari Tema Mursadat yang terlepas kali ini. Dodi Fitrio. Satu scrimmage di dalam kotak penalti. Hampir saja masih dapat diamankan oleh Tema Mursadat. Dari sebuah blunder dari Tema tadi kita lihat bagaimana dia kurang sigap dan kurang awas dalam melakukan penyergapan tadi. Kali ini Leo Citescu. Halo bola. Perebutan dari Bayu Sude tadi dengan Pitono. Masih dikuasai oleh anak-anak Laskar Kenarok melalui Abdi Gusti Wicaksono. Kali ini melebar ke sebelah kanan kepada Pitono. Pitono kali ini mencoba kembali memberikan umpan. Masih dapat blok tadi oleh Leo Citescu. Dan kali ini Tema Mursadat yang menguasai bola sepenuhnya. Masih dilakukan tendangan ke arah tengah lapangan dilakukan oleh Tema Mursadat. Alfredo Raul Reyes kepada Abdi Gusti Wicaksono, kembali melebar kepada Pitono yang menjadi poros dari penyerangan Laskar Kenarok. Bermain bersabar dia, balikan bola ke belakang. Kali ini pada Raul Reyes, melebar kali ini. Raul Reyes sendiri. Umpan jauh kepada Sergio Fernandez, masih dapat Sergio Fernandez. Duel tadi dia dengan Nova Arianto. Satu blocking yang sangat baik dilakukan oleh Nova Arianto menutup pergerakan dari Dodit. Ya, tenang dan sabar tadi kita lihat Nova, dan semestinya inilah yang harus dilakukan oleh barisan belakang Persib ya. Tenang, sabar dan cermat dalam membaca setiap segala situasi yang bisa mengancam mereka nanti. Abdi Gusti baru saja melakukan satu pelanggaran tadi. Melakukan terhadap Leo Citescu. Iya, saya melihat di sini satu tackle yang sangat keras menurut saya. Kita lihat bagaimana keputusan yang diambil oleh wasit Daryanto dengan tidak memberikan hukuman kartu kepada Abdi Gusti. Ini saya melihat dengan dua kaki dia menerjang melakukan sliding tackle. Bagaimana menurut Bung Dime? Sebuah terjangan yang membahayakan buat saya, Fe. Ya. Kita lihat Salim Aledrus dia melakukan satu pelanggaran terhadap M. Kamri. Sedikit tidak percaya. Terlihat Salim Aledrus menarik M. Kamri. Tempo kembali berada dalam posisi yang tidak begitu cepat. Pertengahan babak pertama ini. Kali ini tekanan kembali melalui M. Kamri. Masih M. Kamri. Satu bola kepada satu tendangan. Beberapa kali saya lihat bagaimana reaksi dan aksi penyelamatan dari Tema Mursadat tidak begitu mulus ya. Seringkali tangkapannya lolos, lewat begitu saja, dan sesuatu yang buat saya sulit dipercaya karena selama ini penampilan Tema Mursadat termasuk salah satu penjagaan terbaik yang pernah dimiliki oleh Persib Bandung dan satu dari sedikit kiper yang juga dinilai mempunyai penampilan bagus dari sederet klub yang beredar di Liga Indonesia ini. Ya, saya melihat justru kelihatan Tema tidak begitu siap untuk menerima tekanan-tekanan daripada pemain Persema yang sehingga sedikit terkejut dengan ya kita lihat kembali pelanggaran. Pelanggaran kali ini di depan kotak penalti dari Persema Malang. Ini tentunya sangat-sangat menguntungkan bagi Maung Bandung. Jarak yang sangat ideal untuk melakukan satu tendangan. Ini merupakan satu hal yang kesukaan bagi Lorenzo Cabanyas ataupun juga Leo Citescu. Ya, dan yang saya tahu Leo Citescu adalah spesialis bola-bola mati. Kita tahu ketika dia masih beredar bersama PSM Makassar, Leo memetik 3 gol dan semuanya berasal dari bola-bola mati. Leo dikenal memiliki tendangan kaki kiri yang sangat akuratif. Apakah free kick kali ini dieksekusi oleh Leo Citescu Ataupun Ridwan Barkawi yang juga telah bersiap-siap. pemain dari Rumania dan juga pemain dari Maroko. Sangat sulit tentunya bagi Sukaso Effendi untuk menentukan siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sementara ini kita lihat Sergio Fernandez membantu pertahanan menjadi pagar betis. Ridwan Barkawi sudah lakukan.
mengarah kepada Sukasto Effendi. Ya, kita lihat memang shooting sangat keras, namun arah yang begitu gampang diantisipasi memang karena mengarah ke gawang langsung ke Sukasto, dan dengan gampang dan mudahnya Sukasto menangkap bola tendangan daripada Barkoi. Abdi Gusti. Handsball dia. Eric Setiawan. Cucu Hidayat. M. Kamri menuju kepada Dodit Fitrio. Gilang Angga. Melakukan lemparan ke dalam bagi Maung Bandung. BK Menga kembali. Gilang Angga. Christian BK Menga. M. Kamri kali ini berhasil menguasai bola. Bukan satu pelanggaran tadi. Meninggalkan lapangan permainan. Kamri pemain juga sangat rajin membantu penyerangan bagi Persema Malang dari sektor sayap kiri. Berduel dia dengan Gilang Angga Kurniawan. Agresif memang kita lihat dua back sayap dari Arema Persema Malang. Kamri di kiri dan Pitono di kanan. Dan mereka berdua sering merepotkan pergerakan barisan belakang Persib Bandung dalam mengantisipasi setiap wilayah mereka diteror oleh anak-anak Persema Malang. Christian BK Menga harus mundur terlalu jauh untuk menjemput bola. Apakah ini menjadi tanda kurangnya pasokan dari lini tengah dari Maung Bandung terhadapnya? Sehingga ia harus mundur untuk menjemput bola, memberikan aliran kepada Ridwan Barkawi. Lorenzo Cabanyas kali ini. Pitono kepada Sergio Fernandes. Masih Sergio maksudnya kepada Pitono. Berhasil diamankan oleh Bayu Sute. Lorenzo Cabanyas pelan-pelan kali ini mulai merangsek anak-anak dari Maung Bandung. Salim Al-Redrus harus tutup pergerakannya oleh Luki Avandi. Saya juga melihat belum ada gambaran bagaimana sirkulasi pekerjaan yang bagus di lini kedua Persib Bandung. Dan beberapa kali saya melihat juga bagaimana Cabanyas, Salim Al-Redrus dan juga Leo Citescu berada pada blok yang sama. Sehingga ini sering menyulitkan suplai bola yang bagus untuk BK Menga dan juga Ridwan Barkawi. Sergio Fernandes sangat rajin, dia bergerak ke kiri dan ke kanan untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Dia mengacaukan barisan pertahanan dari Persib Bandung. Tugas berat tentunya bagi Sergio Fernandes yang harus bisa menutup bayang-bayang nama Franco Hita sebagai idola di barisan depan dari Persema Malang sejauh ini. Ya, saya setuju itu dan kita tahu bahwa Hita adalah pemain yang melesakkan 2 gol ketika Persema dikalahkan Persib Bandung di Siliwangi Maret yang lalu. Dan sekarang Sergio Fernandes yang ditempatkan sebagai pemain pengganti untuk kepergian Franco Hita. Paling tidak sementara sudah bisa menjawab pertanyaan ini dengan melesakkan 1 gol yang impresif tadi pada menit 15. Leo Citescu, Pitono. Pelanggaran Leo Citescu terhadap Pitono. Tengah lawat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Leo Citescu terhadap back sayap kanan dari Laskar Kenarok Pitono. Jangan bebas kali ini bagi Laskar Kenarok. Panjang berikan mengarah kepada Sergio Fernandes. Abdi Gusti. Masih Abdi Gusti Wicaksono. Breaker andalan dari Laskar Kenarok ini. Masih Abdi Gusti. Ke tengah dia. Dari Alon Paves. Kembali satu pelanggaran terjadi
Bagaimana Bayu Sute tadi memotong pergerakan dari Lucky Avandi ternyata. Ya, sebenarnya saya melihat di sini bahwa satu pelanggaran yang cukup keras yang diterima oleh Bayu Suta ya. Saya pikir di sini memang suatu keputusan wasit sebenarnya harusnya memberikan kartu kuning. Saya melihat memang ini sangat-sangat berbahaya karena lutut dari Bayu Suta ditendang oleh pemain daripada Persema. Ya, kurang terkontrol memang tadi gerakan kaki kanan dari Lucky Avandi. Dan ya, kita lihat memang terlihat Daryanto menyiapkan kartu dan memberikan kartu kuning. Ya, kartu kuning yang pantas diberikan kepada Lucky Avandi oleh wasit Daryanto asal Jakarta. Lucky menerima kartu kuning. Sukasto Effendi. Sergio Fernandes. Leo Citescu kali ini berikan umpan daerah kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas dikawal dia oleh Abdi Gusti Wicaksono. Cukup cepat kali ini Lorenzo Cabañas mengarah ke tiang jauh. Terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Sukasto Effendi dengan timnya Laskar Kenarok. Harus berpikir lebih keras lagi. Lorenzo Cabañas memberikan umpan-umpan dan juga menjadi jenderal lapangan tengah bagi Persib Bandung di malam hari ini. Mampu memberikan satu tekanan kepada Sukasto Effendi. Wanita yang hadir di Stadion Gajayana Malang. Cucu Hidayat kali ini. Salim Aledrus. Halau bola tadi oleh Alfredo Raul Reyes. Lorenzo Cabañas kepada Leo Citescu. Masih Leo Citescu. Kali datang membantu Bayu Sute. Masih Bayu Sute. Blok tadi oleh Rustanto S. Wahono. Overlapping yang dilakukan oleh Bayu Sute. Ada spirit lain mungkin untuk seorang Bayu Sute. Bagaimana bisa melesakkan gol ke gawang tim yang pernah dia bela. Tepis tadi bola oleh Sukasto Effendi. Kali ini serangan balik dari anak-anak Laskar Kenarok. Lucky Avandi. Jatuh dia. Tutup oleh Gilang Angga Kurniawan pergerakannya. Menahan laju dari Lucky Avandi tadi. Gilang Angga Kurniawan. Salim Aledrus. Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas, satu serangan balik kepada BK Menga kembali. Masih BK Menga. Berikan kepada Ridwan Barkawi. Apa yang terjadi? Bukan suatu pelanggaran. Ya, kita belum begitu melihat bagaimana kejadiannya, namun saya melihat memang di sini sedikit adanya gangguan terhadap Barkoi, namun memang dari sudut pandang kita tidak begitu terlihat. Ya persis, lagi-lagi dengan sudut pandang yang sempit saya melihat jatuhnya Ridwan Barkawi tadi ada sedikit unsur sengajaan ketika ada tackling yang ringan dan mengganggu pergerakan dari Ridwan Barkawi tadi. Salim Aledrus. Masih Salim. Pelanggaran tadi. Dilakukan oleh Pitono. Gilang Angga Kurniawan. Lorenzo Cabañas. BK Menga. Masih dikuasai oleh Bima Sakti Teciman kali ini. Sergio Fernandes kepada Dodit Fitri Effendi. Masih Dodit. Masih Dodit dapat menguasai bola kepada Sergio Fernandes. Melebar di sayap kanan kepada Pitono. Masih Pitono kali ini Dodit. Dan Sergio Fernandes.
berhasil menjawab pertanyaan kalau dia mampu menggantikan Franco Hita sebagai bomber andalan dari Persema Malang dengan mencetak 2 gol ke gawang Persib Bandung di Stadion Gajayana Malang. 2-0 Persema Malang atas Persib Bandung. Gol kedua dan lagi-lagi Sergio Fernandes. Saya juga mencatatkan sebuah gol yang kembali impresif. Yang juga berasal dari umpan tarik yang sama manjanya sama seperti ketika Sergio melesakkan gol pertama tadi. Kita melihat bagaimana Pitono tadi melakukan umpan tarik dan tanpa ada pengalaman yang berarti Sergio dengan gampang melesakkan bola. Kembali sebuah kesalahan di lini belakang Persib Bandung. Biarkan Sergio Fernandes dan lucunya di sini Sergio justru ditempel oleh seorang Cucu Hidayat yang jauh datang dari lini kedua. Dan ada pertanyaan di sini, di mana trio lini belakang Persib Bandung? Ya, saya melihat di sini kelemahan terletak di posisi sebelah kiri dari Persib Bandung dan kembali umpan dilakukan dari sebelah kiri pertahanan Persib Bandung yang kita di situ begitu gampangnya pemain daripada Persema memberikan umpan dan satu penempatan yang cukup baik yang dilakukan oleh Reyes dan gol terjadi. Sangat-sangat indah pergerakan daripada Reyes. Berusaha untuk melakukan tekanan kali ini. Sergio Fernandes berhasil menjawab keraguan selama ini bagi pihak pengalamannya dengan mencetak 2 gol kepada tim kuat Persib Bandung. Dan juga menjadikan gol yang ketiga bagi Sergio Fernandes selama memperkuat Laskar Kenarok. Ya, kita melihat di sini bagaimana pola yang diturunkan oleh pada Persib Bandung dengan menempatkan 3 pemain bertahan sejajar 3-5-2 dan inilah titik kelemahan menurut saya yang saya lihat bagaimana begitu gampangnya Persema merangsek masuk hingga dari kotak penalti pada Tema dan begini juga Tema masih begitu tampak ragu-raguannya. Tono melakukan tendangan bebas. Barangkali dengan kehilangan Patricio Jimenez, saya melihat Tema Mursadat agak sedikit kehilangan kepercayaan untuk tiga teman dia yang berada di depan. Ada Bayu, ada Nova, dan juga ada Erik Setiawan. Dan ini juga membuat tingkat konsentrasi Tema Mursadat tidak begitu bagus. Sehingga 2 gol yang dikemas oleh Sergio Fernandes tidak bisa diantisipasi dengan juga bagus oleh Tema Mursadat. Pelanggaran tadi, Kristanto SF. Wahono melakukan pelanggaran. Tendangan dari luar kotak penalti masih belum menemui sasaran dari Ridwan Barkawi. Sesuatu yang besar harus dilakukan oleh Arcan Yuri dalam melakukan analisis untuk penampilan buruk Persib Bandung di babak pertama ini. Ini di Arcan dengan modal HT dan barangkali juga harus lebih kreatif dalam melakukan analisa. Pilihan untuk menurunkan Yaris atau juga menempatkan Zainal Arif berduet dengan Beka Menga di depan dengan menarik keluar Leo Citescu dan mengoperasikan Ridwan Barkawi di sektor sayap. Ini pilihan yang menarik buat saya karena sama sekali di lini kedua Persib Bandung wilayah Magic Square tidak sangat jalan dalam babak pertama ini. Bola mengarah kepada Lorenzo Cabanyas. Kita lihat bagaimana Cabanyas benar-benar kehilangan akal dan praktis bergerak tanpa sebuah ritme yang jelas buat saya. Dan Leo adalah kartu mati karena tidak ada kontribusi yang benar-benar maksimal yang diberikan oleh pemain asing asal Rumania ini sepanjang babak pertama. Sergio Fernandes berikan bola kepada Dodi Fitri Effendi. Hasil Sai tadi. Bayu Sute. Lorenzo Cabanyas, Ridwan Barkawi, pelanggaran. Kali ini bola pada Leo Citescu, masih Leo Citescu kepada Beka Menga, Ridwan Barkawi. Cucu Hidayat, satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih mudah bagi Sukaso Effendi. Menangkap bola pantul dan tendangan Cucu Hidayat kita lihat. Kita lihat keberanian Cucu dalam melepaskan eksekusi jauh dari luar kotak penalti. Boleh jadi ini juga gambaran bagaimana mereka agak sedikit terkesan frustrasi untuk bagaimana mereka sulit untuk bisa merangsek masuk ke dalam kotak penalti.
Persema Malang. Ya, saya melihat justru malah memang kurangnya kreativitas dari pemain-pemain Persib sehingga mereka mengambil keputusan bahwa shooting dari jarak jauh adalah suatu keputusan yang paling benar pada saat ini, karena kita lihat memang tidak adanya kreator di lini tengah yang memang diharapkan ada pada diri Cabanas itu tidak berjalan sama sekali. Gagal lama permainan kali ini. Lemparan ke dalam bagi Maung Bandung. Yang tersisa 40 detik lagi waktu normal di babak pertama. Super Big Match dari Stadion Gajayana Malang. Persema Malang menghadapi Persib Bandung. Leo Citescu kali ini. Masih Leo Citescu. Berikan bola kepada Bayu Sute. Mudah dapat dipatahkan tadi pergerakan dari Bayu Sute. Pelanggaran Bayu Sute lakukan ada Pitono, juga Rustanto, S. Wahono. Sudah berada dalam posisi offside. Sergio Fernandes. Cucu Hidayat. Satu menit tambahan waktu di babak pertama ini. Kembali Cucu. Kali ini satu tendangan. Inilah satu peluang terbaik yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kita melihat dengan posisi, dengan ruang tembak yang sempit. BK Menga melepaskan tendangan. Kurang terjaga akurasinya. Tema Mursadat. Berikan bola kepada Gilang Angga Kurniawan. Erik Setiawan. Lorenzo Cabanyas. Salim Aledrus kali ini. Masih Salim Aledrus. Memberikan lapangan permainan. Salim Aledrus. El Capitano. Yang menggantikan Suwita Pata yang mengalami akumulasi kartu kuning. Ya, baru saja wasit Daryanto asal Jakarta meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama. Kedudukan sementara adalah 2-0 untuk keunggulan Laskar Kenarok atas tamunya tim Maung Bandung dari Stadion Gajayana Malang. Di mana 2 gol dari Laskar Kenarok diciptakan oleh Sergio Fernandes. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita belum tahu apakah hanya seorang Zainal yang disuntikan oleh Arcan Yuri dalam babak kedua ini. Baru saja kick off babak kedua dilakukan dari Stadion Gajayana Malang. Pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh El Capitano Alfredo Raul Reyes. Ya, kita lihat dengan turunnya Jainal Arif, kita lihat Persib menaruh 3 penyerang sekaligus, yaitu Barkowi, BK Menga maupun Jainal Arif. Dan kita lihat, ya betul sekali, dengan 2 penyerang dan 1 pemain di belakangnya menjadi second striker. Dan kita lihat di sini bagaimana bahwa adanya indikasi untuk melakukan serangan-serangan di babak kedua ini. Pelanggaran kembali terjadi. Lorenzo Cabanyas. Ridwan Barkawi. Erik Setiawan pada Gilang Angga. Erik Setiawan kali ini kepada Zainal Arif. Alan Paves, M. Kamri. Duel cukup keras tadi antara M. Kamri dan juga Gilang Angga Kurniawan. Zainal Arif masuk menggantikan Leo Citescu. Ya, benar. Leo tidak memberikan kontribusi yang jelas sepanjang babak pertama dan lebih memilih Zainal Arif untuk disuntikan dalam babak kedua ini. Satu keputusan yang bagus menurut saya. Backheel tadi, kembali bola. Satu kerjasama yang ditujukan kepada Sergio Fernandes terlalu dalam. Sehingga mudah bagi Tema Mursadat untuk mengintercept bola tersebut. Abdi Gusti Wicaksono. Masih Abdi Gusti. Pelanggaran. Bukan tadi oleh Cucu Hidayat. Terhadap Abdi Gusti Wicaksono. 2 breaker
bertanding, Ya. bertarung di malam hari ini. Dan dengan nomor punggung yang sama. Sama-sama dengan nomor punggung 8. Kamri juga Pitono berada di depan bola. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Akankah kembali Pitono melakukan tendangan dari luar kotak penalti? Sudah lakukan Pitono. Masih membentur satu pemain dari Persib Bandung. Abdi Gusti maksudnya ingin memberikan umpan tipis. Bola berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Sebuah tendangan yang dengan unsur spekulasi yang sangat tinggi. Sepak pojok kali ini bagi Laskar Kenaro. Kembali bola mengarah ke tiang. Dan masih dapat ditepis kali ini oleh Tema Mursadat. Satu peluang kembali melalui Sergio Fernandes. Masih dapat ditepis kali ini oleh Tema Mursadat. Ya, kita lihat kembali umpan yang dilakukan crossing dari sebelah kiri pertahanan daripada Persib Bandung. Kita lihat begitu gampangnya umpan diberikan dan kita lihat lagi-lagi memang Fernandes mempunyai naluri untuk membunuh yang sangat baik. Kita lihat namun Tema pada saat ini lebih sigap untuk mengawal gawangnya. Refleks yang sangat baik ditujukan oleh Tema Mursadat menghadapi sundulan yang begitu tajam yang dilakukan oleh Sergio Fernandes. Zainal Arif kali ini gagal dia. Bukan satu pelanggaran. Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas berikan bola kali ini kepada Ridwan Barkawi. Zainal Arif kembali, masih Zainal Arif, duel dia dengan Alan Paves. Apa yang terjadi? Mana duel antara Alan Paves dan juga Zainal Arif. Tidak begitu berarti saya lihat pelanggaran dari Zainal Arif. Wasit Daryanto kembali mengeluarkan kartu kuning ya. Abdi Gusti Wicaksono. Bukan satu pelanggaran kali ini Salim Alaidrus. Berikan bola kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Satu sliding tackle dari Bima Sakti Tukiman. Menutup pergerakan dari Ridwan Barkawi. Kali ini Gilang Angga Kurniawan. Kepada Ridwan Barkawi kembali. Masih Ridwan Barkawi. Cukup baik dia. Satu peluang kali bagi Persib Bandung. Masih dapat memblok pertahanan dari Laskar Kenaro terhadap satu kerjasama terhadap Lorenzo Cabanyas dan juga Ridwan Barkawi. Kartu kuning untuk Zainal Arif. Pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Agak sedikit lebih hidup kita lihat bagaimana setup serangan dari anak-anak Persib Bandung dengan masuknya Zainal Arif dan dioperasikannya Ridwan Barkawi di sektor sayap. Kita melihat suatu peluang dari Cabanyas. Peluang pertama yang dipetik oleh pemain ini yang sepanjang babak pertama tidak begitu mencolok penampilannya. Harus ditanduk keluar lapangan Alfredo Raul Reyes yang terkena satu tendangan keras dari Lorenzo Cabanyas, El Capitano ini. Coach Rohanda masih cukup tegang dia walaupun timnya sementara ini unggul 2-0 atas Maung Bandung. Casto Effendi. Fitrio. Balik kali ini bola oleh Pitono. Sergio Fernandes kepada Abdi Gusti. Jadi perebutan bola. Salim Alaidrus. Balik kali ini Sergio Fernandes kepada Abdi Gusti. Crossing dilakukan oleh anak-anak Laskar Kenaro. Umpan-umpan silang sepertinya menjadi kelemahan dari tim Maung Bandung di malam hari ini. Kembali kali ini satu peluang. Tema Mursadat menjemput bola. Kembali penampilan gemilang ditujukan oleh Tema Mursadat di babak kedua ini. Ya, kita lihat tadi memang sebelum terjadinya benturan, kita lihat bagaimana
tiktak yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada Persema Malang memang cukup baik, dan kita lihat tema di babak kedua ini di awal-awal ini dia menunjukkan perubahan permainan dan dia lebih sigap untuk mengantisipasi memotong jalannya bola. Dia ada keberanian untuk lebih cepat memilih meninggalkan sarangnya. Untuk pergerakan dari tadi tema bersadar. Bagaimana tiktak yang dilakukan oleh Alan Paves dan juga Sergio Fernandes. Gilang Angga Kurniawan kali ini. Masih dengan tempo yang terjadi di babak pertama. Tempo yang sangat pelan, tempo yang sangat lambat. Super big match dari Stadion Gajayana Malang ini. Akankah Persema Malang tetap mempertahankan grafik menanjaknya setelah mereka ditaklukkan oleh Persija di kandang mereka sendiri pada laga di minggu ke-23. Mereka terus menunjukkan prestasinya dengan menang atas Semen Padang dan juga bermain seri atas Persita Tangerang. Alseni Jawara masih berada di bench. Alseni Jawara. Ataukah Persib Bandung yang di dua laga terakhir bermain imbang dengan Persikabo dan juga dengan PSS Sleman mampu mengejar ketertinggalannya dengan 2 gol di babak kedua ini. Renzo Cabanyas Vanessa baik kepada Ridwan Barkawi. Satu sundulan kali ini berusaha dilakukan tadi oleh Christian Bekamenga. Kembali terjadi pelanggaran. Lebih hidup gaya permainan dan juga pola permainan yang diperagakan oleh anak-anak Maung Bandung di babak kedua ini. Ya, di sini kita tidak sama sekali melihat di babak pertama tadi bahwa andalan daripada Persib sebagai permainan bola-bola pendek, umpan-umpan dari bola pendek. Namun kita lihat di babak pertama tadi mereka lebih banyak mengandalkan umpan-umpan long pass jauh langsung mengarah ke jantung pertahanan daripada Persema Malang. Itulah akibat daripada tidak jalannya permainan daripada Persib di babak pertama, dan di babak kedua ini kita lihat mereka lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki. Zainal Arif berada di depan bola. Akankah ia akan melakukan tendangan langsung mengarah ke gawang Sukasto Effendi? Tendangan bebas ini sudah bersiap-siap. Zainal Arif satu tendangan, kali ini peluang, satu gol yang dicetak oleh Ridwan Barkawi merubah kedudukan menjadi 1-2. Satu aksi dari Ridwan Barkawi. Bagaimana gol dicetak melalui tendangan bebas Zainal Arif dan bola liar berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Ridwan Barkawi. 1-2 disambut oleh Viking yang hadir tentunya di Stadion Gajayana Malang. Ya, kita lihat bagaimana syuting yang dilakukan oleh tadi Zainal Arif, walaupun bukan dia mencetak gol namun syuting cukup keras, dan kita lihat pantulan bola dari kaki kepada pemain Persema mengarah kepada Barkawi dan dengan posisi yang cukup baik dan tidak offside. Kita lihat Barkawi meletakkan bola ke gawang Sukasto. 2-1 untuk Persib Bandung. Dan Barkawi berhasil mencetak gol yang ke-7 di Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Tidak dalam perangkap offside. Bagaimana Barkawi memberikan asa kepada tim Maung Bandung dan selebrasinya. Menarik jaipongan dia. Ya, kita lihat memang dengan masuknya Zainal Arif, walaupun Zainal Arif tidak melakukan gol, dan kita lihat memang dengan masuknya Zainal Arif sedikit menampakkan perubahan daripada permainan Persib Bandung, dan kita lihat bagaimana kerja dari Arif cukup baik di awal-awal babak kedua ini. Christian Bekamenga kali ini. Bima Sakti yang langsung mengambil bola. M. Kamri. Masih M. Kamri pada Dodit Fitri Effendi. Kembali satu pelanggaran, kali ini berada di depan kotak penalti dari Maung Bandung. Bayu Sute yang dia akan melakukan satu pelanggaran tadi terhadap M. Kamri atau Dodit Fitrio. Dan kali ini peluang bagi anak-anak Laskar Ken Arok untuk memperbesar keunggulannya. Dan ini tentunya ujian bagi Tema Mursadat, siap menerima satu tendangan dari para pemain Persema Malang yang akan mengambil tendangan bebas ini.
Ada Alfredo Raul Reyes. Dan juga ada Dodi Fitrio dan M. Camri. Siapakah yang mengambil tendangan bebas ini? Akankah Alfredo Raul Reyes yang akan menjadi eksekutor? Alfredo Raul Reyes, satu tendangan pressing. Hampir saja, hanya tipis berada di sebelah kiri atas gawang Tema Mursadat. Ya, kita lihat memang shooting sangat-sangat baik. Kita lihat dengan melakukan placing kaki dalam dan mengarah cukup baik. Kita lihat sedikit saja dari Mister gawang Tema Mursadat. Apabila sedikit bola lebih rendah, kita lihat gol akan mengancam gawang daripada Tema. Tendangan dari Alfredo Raul Reyes sebelum bisa merubah kedudukan. Kali ini Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi, satu tendangan dari luar kotak penalti. Terlihat Sukasto Effendi agak sedikit kecewa dengan barisan pertahanan dari Persema Malang yang terlihat kurang rapi dibandingkan dengan babak pertama. Ya, saya melihat di sini dengan masuknya Jenal Arif dan mereka memasang 2 striker dengan 1 striker di belakang. Kita lihat bagaimana pertahanan daripada Persema udah mulai kocar-kacir dengan mereka kebingungan harus menjaga yang mana. Kita lihat pergerakan antara Barkoi, Zena maupun juga Bekamenga cukup merepotkan pertahanan daripada Persema Malang. Ya, agak sedikit goyah memang kita lihat barisan belakang Persema Malang. Kita melihat sudah mulai kelihatan kreativitas dari lini kedua Persib Bandung dengan hadirnya Zainal Arif dan dioperasikannya Ridwan Barkawi sebagai penyerang lubang di sini. Bitono kali ini mengarah kepada penjaga gawang Tema Mursadat, umpan silang yang diarahkan kepada Dodi Fitri Effendi dan juga Sergio Fernandes. Meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam kali ini buat Laskar Kenaro. Ridwan Barkawi cetak gol bagi Persib Bandung. 7 gol telah ia lesakan dan menjadi top scorer kedua kali ini bagi Persib Bandung setelah Christian Bekamenga dengan 10 golnya. Sergio Fernandes. Bayu Sute. Ridwan Barkawi. Gilang Angga, tiktak dia cukup baik dengan Ridwan Barkawi. Cukup cepat kali ini Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi ke tengah dia. Satu sliding tackle yang sangat bersih dilakukan oleh Alfredo Raul Reyes. 2 pemain dari 2 tim yang berbeda masih berada di lapangan tergeletak. Cucu Hidayat. Dan kali ini Gilang Angga masih kesakitan dia. Harus menerima bantuan dari tim medis Gilang Angga Kurniawan. Kita lihat bagaimana proses terjatuhnya Gilang Angga tadi. Melakukan duel. Dengan M. Camri. Lemparan ke dalam kali ini. Alan Paves berusaha untuk mengirim bola. Halau dia oleh Cucu Hidayat. Alan Paves, lemparan ke dalam kali ini bagi Laskar Kenarok. Sudah lakukan Sergio Fernandes yang menerima bola. Masih Sergio Fernandes. Satu tendangan kali ini ke mulut kali ini di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau dan satu tendangan flashing yang tadi dilakukan oleh Abdi Gusti Wijaksono terlalu tinggi dari gawang Tema Mursadat. Ya, kita lihat bagaimana scrimmage yang terjadi di kotak penalti daripada Persib. Kita lihat Nova membuang bola namun jatuh di kaki pada Abdi, namun kita lihat ya Abdi bukan melakukan shooting ya, sedikit menconcong bola ya dengan ujung kaki sehingga bola naik jauh. Bitono cukup sukses menggantikan peran dari Nurul Huda di sayap kanan dari Persema Malang sejauh ini. Zainal Arif berusaha menyongsong bola. Ridwan Barkawi kali ini. Gilang Angga Kurniawan. Masih Gilang Angga kepada Ridwan Barkawi kembali. Bukan satu pelanggaran. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maung Bandung yang terus berangsur, terus memberikan tekanan kepada Persema Malang. Menyamakan kedudukan ketertinggalannya.
Pelanggaran jelas terlihat bagaimana Alan Faves blok pergerakan dari Gilang Angga Kurniawan. Oh, kaki dan juga tangan dari Allen tadi menyungkurkan Gilang Angga. Kembali harus menerima bantuan tim medis Gilang Angga. Tersungkur. Blok badannya oleh Alan Faves. Saya kira pelanggaran dari Allen Faves cukup keras dan sangat mungkin Gilang akan digantikan oleh salah satu, boleh jadi Sony Kurniawan di sini. Sudah gol Lorenzo Cabañas. Kali ini berada dalam posisi offside. Christian Bekamenga. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Daryanto asal Jakarta kepada Christian Bekamenga yang melakukan tendangan bola yang sudah dalam posisi offside. Christian Bekamenga menerima kartu kuning dari wasit Daryanto asal Jakarta. Tempo masih. Kembali terjadi pelanggaran. Walaupun tempo berlangsung sedikit pelan, tapi pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Ya, cukup sering kita mencermati bagaimana wasit Daryanto sering meniup peluit pertanda terjadinya pelanggaran, dan saya juga melihat 5 kartu kuning yang sudah beredar dari kantong wasit Daryanto juga cermin bagaimana kerasnya setiap pelanggaran yang terjadi dalam setiap duel yang dilakukan antar sesama pemain yang beredar dalam laga penuh emosi di Stadion Gajayana Malang ini. Benicio dipersiapkan oleh Coach Rohanda untuk masuk di babak kedua ini. Ternyata sang breaker Abdi Wicaksono ditarik keluar, dia digantikan oleh Benicio. Ingin merubah gaya permainan dengan memasukkan seorang Benicio Kaye di babak kedua ini Coach Rohanda. Butuh seorang penyeimbang yang lebih keras lagi dengan ditarik keluar seorang Abdi Gusti Wicaksono yang selama ini bermain sebagai penjaga kedalaman dari lapangan tengah Laskar Kenaro. Bayu Sute menjadi pengawal setia bagi Sergio Fernandes. Iya, kita lihat dalam setiap pergerakan Sergio Fernandes, di situ ada Bayu Sute. Sergio Fernandes kali ini berbenicio, baru masuk di babak kedua ini. Masih Benicio. Dapat direbut bola oleh Salim Aledrus. Kali ini Pitono kepada Benicio kembali. Cukup kosong kali ini posisi dari Lucky Avandi. Benicio, masih Benicio. Berikan umpan ke tengah kotak penalti. Membentur salah satu pemain dan menghasilkan sepak pojok bagi Laskar Kenaro. Pitono yang menjadi penendang dari sepak pojok ini. Dilakukan Pitono. Satu kali ini berdiri dalam posisi yang sangat bebas. Kita lihat Alan Faves. Sayang sundulannya masih terlalu tinggi. Kita lihat bagaimana sepak pojok dilepaskan oleh Pitono, dan kita juga melihat bagaimana Allen Faves sangat-sangat bebas. Tapi sundulan yang dilepaskan Faves tidak begitu akurat tadi. Susah melewati 3 pemain yang menutup pergerakan dari Christian Bekamenga.
Ridwan Barkawi kali ini. Pada Zainal Arif. Masih Zainal Arif cukup cepat dia dengan Ridwan Barkawi. Dan Zainal Arif satu tendangan. Sayang sekali satu peluang emas bagi Maung Bandung. Masih belum bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh Zainal Arif. Ya, kita lihat suatu usaha yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Arif memberikan passing kepada Beckham Benga dan dengan secepatnya juga Beckham Benga melakukan back heel, umpan balik kepada Arif. Namun kita lihat Arif syuting tidak begitu baik dan inilah yang tidak kita lihat di babak pertama tadi bagaimana kerjasama antar penyerang yang belum terlihat dan ini satu-satunya yang terjadi babak kedua ini. Sebuah setting yang nyaris sempurna tadi. Cucu Hidayat, duel dia dengan Benicio. Alan Paves kepada M. Kamri. Dodi Fitrio yang dituju. Dodi Fitrio kali ini. Satu sundulan flashingnya masih sedikit sebelah kanan dari gawang Tema Mursadat. Sergio Fernandes tadi melakukan sundulan. Kembali akan terjadi pergantian pemain di babak kedua ini. Ternyata Alseni Jawara dimasukkan oleh Coach Rohanda menggantikan Dodit Fitrio Effendi. Ya, satu keputusan yang juga menarik saya lihat dari pelatih Rohanda dengan menyuntikkan tombak yang lebih punya darah, lebih punya stamina tentu saja. Diawara. Lorenzo Cabañas. Ada Pitono kali ini. Cukup cepat kali ini Pitono. Sergio Fernandes tadi maksudnya berikan bola kepada Lucky Avandi. Kali ini serangan balik. Ada Alfredo Raul Reyes langsung menghalau bola yang diarahkan kepada Zainal Arif. Masih kesakitan terlihat Alfredo Raul Reyes memegangi lututnya. Apa yang terjadi? Oh, terinjak sepertinya oleh Zainal Arif. Ya, kita lihat itu satu tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji menurut saya. Kita lihat bagaimana tackle yang dilakukan oleh Reyes cukup baik. Namun kita lihat satu injakan oleh Arif. Saya tidak melihat apakah ini disengaja atau tidak ya. Namun apabila ini disengaja, ini satu tindakan yang menurut saya tidak terpuji. Ya, lagi-lagi dengan sudut pandang yang sempit, saya tidak melihat ada unsur kesengajaan dari Arif. Karena dengan posisi, dengan pergerakan yang juga tidak seimbang tadi, kita melihat bagaimana kaki kiri Arif tadi menerpa lutut kanan dari Raul Reyes. Kalau saja ini berbuah dengan kartu kuning, sangat mungkin Arif akan terusir dari lapangan. Karena itu berarti kartu kuning yang kedua buat Zainal Arif. Striker yang sekarang juga dalam banyak kritik dari banyak media massa ini. Tendangan bebas kali ini bagi Laskar Kenarok. Kita juga mencermati bagaimana penampilan Bima dengan pos baru dia sebagai seorang libero. Ketika dia melakoninya dengan lumayan bagus ya. Ya, saya melihat di sini suatu nilai positif yang dimiliki Bima adalah dia mempunyai cannonball yang cukup baik, Bung Dimen. Jadi dia melakukan umpan-umpan jauh sangat-sangat terukur dan saya pikir lebih banyak memanjakan pemain depan daripada Persema yang dengan gampang dan enaknya menerima bola daripada Bima. Gilang Angga Kurniawan kali ini. Masih Gilang Angga. Cucu Hidayat. Berubah arah ke belakang kepada Bayu Sute. Atau Erik Setiawan. Masih Erik. Dipres dia oleh Arseni Jawara. Cepat kali ini bola diarahkan kepada Salim Aledrus. Masih Salim Aledrus dapat mengontrol bola. Sekali ini Salim Aledrus. Belakang lagi dia kepada Cucu. Halau bola tadi. Jawara. Palang ke dalam kali ini bagi Maung Bandung. Cucu Hidayat. Ridwan Barkawi. Lebih mobile bermain di babak kedua ini. Masih Ridwan Barkawi.
Masih Barkawi. Gimana pergerakannya tadi? Tutup oleh Alfredo Raul Reyes. Iya, kehilangan Suwita Pata, kehilangan atau absennya Eka Ramdhani yang baru saja pulang dari latihan sebulan di Argentina bersama skuad timnas U23 dan kehilangan Patricio Jimenez di lini belakang. Saya melihat penampilan Persib seperti kehilangan warna dan kita melihat 20 menit ke depan sampai sebelum wasit Rohanda meniup peluit terakhir, anak Bandung ini seperti berjudi dengan waktu untuk bisa menyeimbangkan kedudukan menjadi 2-2, bahkan membalikkan keadaan. Karena praktis belum sekalipun kita lihat bagaimana gawang Persema Malang yang dikawal oleh Sukasto Effendi berada dalam situasi yang membahayakan. Satu peluang lagi dari Persema Malang. Kali ini bola dapat ditangkap dengan baik oleh Tema Mursadat. Zainal Arif yang dituju. Bima Sakti Tukiman. Sang sweeper. Cukup bebas kali ini. Ada Benicio. Masih Benicio dikawal dia oleh Erik Setiawan. M. Kamri. Benicio kembali. Belum meninggalkan lapangan permainan bola. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat Sergio Fernandez. Bagaimana umpan dari Benicio. Ya, tiga pemain kita lihat memang berdiri pada posisi offside. Tinggalkan lapangan permainan. Bayu Sute. Seperti ada masalah di dua lutut pemain asal Bali ini. Alseni Diawara kali ini berhasil merebut bola. Masih Alseni Diawara. Gagal mengontrol bola dia. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Diawara kembali. Kali ini Nova Arianto. Pada Erik Setiawan. Landia kepada Gilang Angga. Balik lagi kepada Erik Setiawan. Cucu Hidayat. Pada Salim Aledrus yang agak sedikit kosong posisinya. Yang berusaha ditutup oleh Pitono. Bola mengarah kepada Christian Bekamenga, berhasil dipotong. Satu pelanggaran lagi kembali terjadi di depan wasit Daryanto. Dan saya pikir itu layak dihukum dengan kartu kuning. Kita lihat bagaimana Pitono dilanggar oleh Cucu Hidayat. Ya, kita lihat memang sangat-sangat keras apa yang dilakukan oleh Cucu. Kita lihat bagaimana Pitono udah lebih dulu menyentuh bola dan kita lihat tendangan kaki dari Cucu mengenai sangat telak di bagian tulang kering daripada Pitono. Kita lihat bagaimana wasit mengambil keputusan dan saya pikir ini layak diberikan kartu. Ya, dan kejadian ini persis berada di depan wasit Daryanto. Coach Rohanda memberikan satu instruksi khusus kepada Sergio Fernandez. Ini dia. Kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Daryanto. Kali ini kepada Cucu Hidayat. Kartu kuning ke-6. Hujan kartu kuning di kota hujan Malang. Dan inilah dia Cucu Hidayat yang harus menerima kartu kuning juga masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Sudah kembali masuk ke lapangan Cucu Hidayat. Apa yang terjadi?
wasit Daryanto mendatangi wasit cadangan dan juga pengawas pertandingan. Ya, kita tidak mengetahui apa yang sedang didiskusikan tadi, Bung. Kali ini tekanan dari Laskar Kenarok. Tinggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Salim Alaidrus. Benicio Kaye. Asisten wasit 2, kita lihat Sumarman mengangkat bendera melihat ada pelanggaran. Kita melihat style yang sangat khas dari Salim Alaidrus. Tipikal pemain dengan temperamen yang sulit dikontrol. Sudah mulai kelihatan sekarang. Ya, kembali kita lihat apa lagi yang didiskusikan. Kelihatannya mungkin adanya perkiraan bahwa ada satu pemain telah mendapatkan 2 kali kartu mungkin ini. Ya, Bagaimana wasit Daryanto tadi berdiskusi dengan pengawas pertandingan Sukirso dan juga wasit cadangan oleh Hadi. Dia pengawas pertandingan Sukirso. oh, Masih dapat ditepis di bola oleh Tema Mursadat. Semakin pelan tempo permainan di babak kedua ini. tetapi kartu kuning juga semakin deras mengalir keluar dari kantong wasit Daryanto dan seperti ada kesalahan dalam pencatatan jumlah kartu kuning yang sudah beredar. Dan dalam sepanjang catatan kita sudah 6 kartu kuning yang beredar. Ya, sepertinya tadi ada sedikit kesalahan yang dianggap mendapatkan kartu kuning adalah Bayu Sute. Padahal sebenarnya pelanggaran tadi dilakukan oleh Cucu Hidayat. Ya. Mungkin yang menjadi satu diskusi antara wasit dan juga pengawas pertandingan. Zainal Arif cetak 5 gol sejauh ini bagi Persib Bandung. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Memasuki 10 menit terakhir. Super big match dari Stadion Gajah Yana Malang. Persema Malang sementara ini unggul 2-1 atas tamunya Persib Bandung. Itono akan melakukan lemparan ke dalam. Seni Jawara. Radu kaki dia tadi. Cukup tinggi tadi kita lihat bagaimana kaki Bayu Sute. Ya, kita melihat di sini Bayu itu harus sedikit lebih berhati-hati ya, karena kita mengetahui bahwa Bayu sudah mendapatkan kartu kuning dari sebelumnya ya. 1 kartu kuning untuk Bayu. Dan tentunya ini menjadikan harus hati-hati. Wasit Daryanto harus cukup jeli juga memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Cukup keras pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Stadion Gajah Yana Malang ini. Dan sejauh ini meredam penampilan keras dari para pemain kedua tim dengan menghujani kartu kuning di Stadion Gajah Yana Malang ini. Paling tidak wasit Daryanto sudah bisa meredam terjadinya aksi yang lebih anarkis. Dan kita lihat Bayu Sute kali ini yang masih tergeletak di lapangan. Siapakah kali ini harus menerima kartu dari wasit Daryanto? Dimana Pitono juga Bayu Sute. Sepertinya Pitono yang mendapatkan kartu kuning kali ini. Faktor keletihan yang berada di akhir-akhir babak kedua ini membuat para pemain terlihat
sedikit lebih tinggi emosinya. Sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ridwan Barkawi kali ini coba melakukan tekanan, berhasil dipatahkan. Alseni Jawara mengirim bola kembali kepada Pitono. Benicio, masih Benicio. Bukan pelanggaran duelnya. Cukup cepat kali ini Zainal Arif, sangat baik Zainal Arif dapat membawa bola. Masih Zainal Arif, terlihat ada Lorenzo Cabañas dan juga ada Christian Bekamenga. Terlalu deras ke dalam umpan dari Zainal Arif. Persib Bandung kembali melakukan pergantian pemain. Ini dia pemain yang pernah menjadi jenderal lapangan tengah bagi Persib Bandung, Yaris Riyadi, masuk menggantikan Gilang Angga, menandakan satu permainan menyerang akan kembali diterapkan oleh Acan Yuri di sisa waktu 7 menit babak kedua ini. Ya, sebuah keputusan yang saya pikir sedikit terlambat yang dilakukan oleh Arcan Yuri. Karena dengan sisa waktu 7 menit ke depan, sulit berharap ada sesuatu kontribusi yang maksimal yang bisa diharapkan dari seorang Yaris Riyadi. Camri akan melakukan lemparan ke dalam kali ini bagi Laskar Kenaro kepada Alfredo Raul Reyes. Sergio Fernandez sudah meninggalkan lapangan permainan, kontrol bolanya. Christian Bekamenga belum mendapatkan suplai bola sejauh ini. Bekamenga, Tema Mursadat, Sergio Fernandez kali ini, masih Sergio Fernandez, belakang dia kepada Alfredo Raul Reyes. Kali ini Alseni Jawara berhasil direbut bola tadi oleh Cucu Hidayat. Cepat kali ini Salim Alaidrus kembali kepada Cucu Hidayat. Nova Suster Ngesot Arianto berubah arah kepada Erik Setiawan. Kali ini Bekamenga yang menjadi tujuan. Masih Christian Bekamenga. Kawal dia oleh Bima Sakti, Yaris Riyadi, Lorenzo Cabañas atau Cucu Hidayat mengarah kepada Zainal Arif. Satu sundulan dari Zainal Arif. Ya, terlepas dari offside tadi kita lihat umpan yang dilakukan oleh Cucu yang sangat baik ya. Namun saya melihat apabila ini tidak dalam posisi offside, saya melihat alangkah baiknya apabila Arif melakukan heading umpan kepada Bekamenga yang posisinya lebih menguntungkan. Masuki 5 menit terakhir di babak kedua ini. Kali ini Yaris Riyadi. Masih Yaris Riyadi, Alseni Jawara membantu pertahanan. Nova Arianto. Salim Alaidrus. Cukup cepat kali ini Salim Alaidrus. Masih berhasil melewati satu pelanggaran kali ini. Di depan wasit Daryanto terhadap Luki Avandi. Salim Alaidrus. Salim Alaidrus. Alseni Jawara kali ini, masih Jawara. Satu tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, masih jauh dari target gawang Tema Mursada dilakukan oleh Benicio. Ya, saya melihat dengan masuknya Benicio maupun juga Alseni Jawara tidak begitu banyak membantu penyerangan daripada Persema Malang. Kembali Yaris Riyadi berikan bola kepada Erik Setiawan. Masih Erik Setiawan kali ini berusaha melewati M. Kamri.
meninggalkan posnya Erik Setiawan untuk membantu penyerangan. Lorenzo Cabañas kali ini. Dipotong bola, berhasil kembali direbut oleh Christian Bekamenga. Masih Bekamenga. Terjadi salah komunikasi tadi dia dengan Salim Alaidrus. M. Kamri. Kembali pelanggaran dan kartu kuning kali ini diberikan kepada Erik Setiawan. Wasit Daryanto. 8 kartu kuning dikeluarkan. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana tindakan-tindakan keras yang dilakukan oleh para pemain. Kita lihat suatu tackling yang sangat keras menurut saya. 5 kartu kuning untuk tim Maung Bandung dan 3 kartu kuning untuk Laskar Kenarok dikeluarkan oleh wasit Daryanto. Alfredo Raul Reyes. Bima Sakti. Pada Sergio Fernandez. Tendangan bebas kali ini bagi Laskar Kenarok. Sudah semakin menurun stamina dari para pemain yang bertanding di malam hari ini. Sisa-sisa tenaga di akhir babak kedua ini. Akankah Laskar Kenarok mampu mempertahankan atau memperbesar keunggulannya, atau malah akan disamakan oleh Persib Bandung? Bayu Suta berhasil mengamankan tendangan bebas yang dilakukan oleh Benicio. Tema Mursadat. Pitono kembali yang akan mengambil sepak pojok bagi Laskar Kenarok. Sudah lakukan Pitono, mengarah kepada Benicio. Masih dapat diamankan oleh Tema Mursadat. Halo bola. M. Kamri kali ini. Oh, bagus tadi. sekali. Dua menit tambahan waktu. Barang ke dalam bagi Laskar Kenarok akan dilakukan oleh M. Kamri. Masih M. Kamri kepada Sergio Fernandez di ujung kiri. Bola masih bertahan, kita lihat. Jadi perebutan Yaris Riyadi, Erik Setiawan dan juga M. Kamri. Ridwan Barkawi terlihat agak sedikit memprotes wasit. Ya, sudah meninggalkan lapangan permainan memang bola tadi. El Capitano Salim Alaidrus. Sepak pojok kembali kali ini bagi Laskar Kenarok, pelan saja. Berikan bola kepada M. Kamri. Masih M. Kamri. Ditutup pergerakannya oleh Ridwan Barkawi. Nova Susar Ngesot Arianto menghalau bola, mengirim bola kepada Christian Bekamenga. Alsani Diawara. Pitono kembali. 25 detik lagi waktu normal akan, atau waktu tambahan akan berakhir. Yaris Riyadi. Pitono.
Ada Sergio Fernandes. Pelanggaran. Sergio Fernandes. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes. Peluang terakhir sepertinya bagi Laskar Kenarok. Akankah mereka mampu mempertahankan kemenangannya ini? Satu sundulan. Coba dilakukan oleh Alsemi Diawara. Lorenzo Cabañas harus menjemput bola ke belakang. Ya, wasit Daryanto asal Jakarta telah meniupkan peluit yang menandakan Super Big Match dari Stadion Gajayana Malang. Laskar Kenarok Persema Malang menghadapi Persib Bandung telah berakhir. Dan kedudukan akhir adalah Laskar Kenarok Persema 2 dan Persib Maung Bandung 1. Di mana terlihat Ridwan Barkawi agak sedikit memprotes wasit Daryanto. Dan juga ini ada Alfredo Raul Reyes dan juga Zainal Arif yang memang terlibat adu ketangkasan tentunya di babak kedua tadi dengan dimasukkannya Zainal Arif. Dan juga mitra sepak bola inilah di akhir dari Super Big Match Persema 2, Persib Bandung 1. Dan mitra sepak bola jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.